Pernah dengar soal gelang bahar? Mungkin Anda pernah lihat ya, aksesoris yang kesannya gagah gitu. Sering banget diasosiasiin sama jawara, apalagi dari Banten. Tapi Anda tahu nggak sih, di balik citra gagahnya itu ternyata ada, kesalahpahaman yang umum banget soal asalnya. Nah, kali ini kita mau coba bongkar itu. Kita udah kumpulin nih beberapa sumber yang menarik buat Anda. Ada catatan sejarah, ada info biologi lautnya, terus ada juga cerita-cerita budaya di baliknya. Jadi, misi kita di Deep Dive kali ini mengungkap makna sesungguhnya dari gelang bahar, mulai dari simbol kekuatan pendekar, khususnya di Banten ya, sampai relevansinya di zaman sekarang. Betul sekali. Dan yang menarik di sini tuh, gimana ya, satu objek, satu benda gitu, bisa nyimpen banyak banget lapisan makna. Mulai dari fakta biologisnya di dasar laut, sampai ke dimensi spiritualitas yang kental banget. Dan uniknya, ini semua mengerucut kuat ke konteks Banten. Mari kita mulai deh. Oke. Langsung aja ya. Kita luruskan dulu nih kekeliruan pertama yang paling sering kedengaran. Banyak banget yang nyangka ini tuh akar tumbuhan laut yang tumbuh di karang-karang gitu. Ternyata, salah besar. Sumber Anda jelas banget bilang ini sebetulnya hewan laut. Iya, hewan laut. Spesifiknya, jenis koral hitam dari kelas Anthozoa, genus Antipathes. Jadi, ya secara biologis dia hewan, tapi uniknya dalam budaya kita, persepsi sebagai akar yang punya kekuatan mistis itu kok tetap nempel kuat ya? Nah, dan fakta biologis ini krusial loh, penting banget loh. Kenapa tuh? Karena ini menyangkut kelestariannya kan. Koral hitam ini hidupnya di kedalaman tertentu, bisa 5-40 meter bahkan lebih. Dan dia sensitif banget sama kebersihan air. Ini kan beda jauh ya sama bayangan kita tentang akar yang mungkin dianggap ya gampang aja numbuh di mana-mana gitu. Terus menariknya lagi nih, warnanya juga nggak cuma hitam legam loh. Sumber Anda nyatat ada yang merah, putih, belang hitam putih, ada coklat, kemerahan, bahkan sampai hijau keemasan. Jadi variasinya banyak sebetulnya. Wah, oke. Jadi bukan cuma hitam ya? Nah, dari fakta biologi ini, kita geser dikit ke citra yang paling nempel nih. Gelang bahar sebagai simbol pendekar atau jawara. Ini kan dikenal di banyak daerah ya di Nusantara, tapi kayaknya asosiasinya paling kuat memang sama Banten. Kenapa bisa gitu ya kira-kira? Mungkin karena sejarah panjang Kesultanan Banten itu sendiri ya, dan peran para jawara di sana kan penting banget, baik buat pertahanan maupun di kehidupan sosial masyarakat. Nah, di Banten, gelang bahar ini jadi lebih dari sekedar aksesori gagah-gagahan aja. Sumber Anda menyoroti adanya kepercayaan pada Khodam Putih Linui. Khodam putih, itu apa ya? Semacam entitas gaib pelindung gitu, yang diyakini bersemayam di gelangnya buat ngejaga pemiliknya dari bahaya. Ini kayaknya nyambung banget sama peran sosial jawara sebagai pelindung masyarakat. Jadi kekuatan gaib ini kayak semacam legitimasi gitu buat kekuatan fisik dan sosial mereka. Oh, jadi bukan cuma soal tampilan keren aja ya, tapi ada muatan kepercayaan yang, wah, dalam banget ya. Tepat. Kepercayaan ini juga sering dikaitkan sama ilmu kebal. Ya, keyakinan bisa kebal senjata gitu. Terus juga buat ningkatin kewibawaan dan karisma. Bahkan nih sumberan nyebutin ada proses pembuatan khusus yang ritualistik di daerah Lebak Banten. Konon tujuannya buat ngisi energi khusus ke dalam gelangnya. Makanya dianggap nggak bisa sembarangan orang punya. Wah, makin menarik nih. Terus lapisan spiritualnya nggak berhenti di khodam aja kan? Sumber Anda juga nyinggung soal legenda yang lebih tua lagi yang nyambungin akar bahar ini sama Nabi Sulaiman. Katanya dulu ini cemeti beliau ya? Iya, betul. Legenda itu cukup populer memang. Konon ini dulunya cemeti Nabi Sulaiman buat menghukum jin-jin pembangkang di dasar laut. Pantesan aja ya. Nah, makanya selain jadi simbol kekuatan, gelang ini juga dipercaya punya daya buat nangkal sihir, energi negatif. Katanya sih jin jahat juga jadi takut gitu. Cerita ini jelas nambah lapisan makna spiritualnya lagi. Oke. Dari ranah gaib, kekuatan jawara, ternyata kepercayaan masyarakat meluas juga ke aspek lain yang lebih personal, kesehatan. Apa aja tuh klaimnya?
Ya, secara tradisional si sumber Anda mencatat ya, ada kepercayaan turun-temurun kalau gelang ini bisa bantu melancarkan peredaran darah, terus bisa bantu ngatasin rematik atau asam urat. Bahkan ada juga klaim soal kandungan radium yang katanya bisa nyiimbangin ion tubuh. Tapi penting ya buat dicatat, ini bagian dari kepercayaan tradisional. Jadi belum tentu terbukti ilmiah ya? Bukti ilmiah modern yang kuat memang masih sangat terbatas. Walaupun ada studi awal yang coba lihat kaitannya sama pengurangan nyeri sendi, tapi ya masih awal banget. Kepercayaan ini mungkin muncul karena asosiasinya sama laut, atau mungkin energi panas yang konon dimilikinya. Oke. Nah, sekarang nih, gelang bahar ini kan udah kayak melampaui citra jawara itu ya. Tua muda, pria wanita, banyak yang pakai. Entah buat fashion, atau sekedar koleksi aja. Kita bisa gampang banget nemuin orang jual ini, bahkan di marketplace online. Tapi, di balik popularitasnya ini, ada tantangan serius kan ya? Betul sekali. Ini yang jadi masalah. Permintaan yang tinggi ini sayangnya memicu penangkapan ilegal koral hitam secara besar-besaran. Wah, bahaya dong itu. Iya, ini jadi ancaman nyata buat kelestarian koral hitam di alam liar. Dan jelas ini melanggar undang-undang konservasi sumber daya alam hayati kita. Akibatnya lagi banyak juga beredar produk palsu yang dibikin dari plastik atau bahan lain terus dibentuk aja biar mirip akar bahar. Jadi kalau Anda tertarik mau punya, penting banget buat mastiin keaslian sama sumbernya dari mana. Wah, ini jadi dilema banget ya. Di satu sisi ada upaya buat melestarikan warisan budaya. Para pegiatnya kan nyebut ini warisan leluhur gitu ya. Tapi di sisi lain ada ancaman nyata ke alam yang jadi bahan bakunya. Persis. Isu konservasi versus pelestarian budaya ini jadi tantangan besar di era modern. Gimana caranya imbanginnya? Itu pertanyaan yang kompleks. Jadi, kalau kita coba rangkum nih, gelang bahar ini ternyata, jauh lebih kompleks ya dari sekedar gelang hitam biasa. Mulai dari hewan laut yang sering disangka tumbuhan, terus jadi simbol kekuatan Jawara Banten yang syarat sama kepercayaan Khodam Putih, legenda Nabi Sulaiman, sampai sekarang jadi item fashion modern yang malah kejebak isu konservasi serius sama pemalsuan. Intinya gitu, gelang ini tuh kayak cermin kecil lah yang merefleksikan hubungan antara manusia, alam, sama spiritualitas di Nusantara. Ada jejak sejarah para pendekar, ada sistem kepercayaan yang dalam banget soal proteksi gaib dan penyembuhan, dan sekarang, ya itu tadi, ada tantangan nyata di persimpangan antara tradisi sama tuntutan zaman modern. Bener juga. Ini jadi nyisain satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan nanti ya. Gimana caranya kita bisa tetap menghargai dan mungkin melestarikan warisan budaya kayak gelang bahar ini tanpa harus ikut-ikutan ngerusak sumber daya alam yang jadi asal muasalnya. Sebuah dilema yang kayaknya patut kita pikirkan bareng-bareng deh.